ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Ikhwatu iman, jamaah pengawasan rahimakumullah. Indonesia atau Sunda? Indonesia tanya, ini di kamera di video. Ikhwatu iman, jamaah pengajian rahimakumullah. Alhamdulillah pada saat ini Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita semua berada di majelis taklim dalam rangka pengajian. Mudah-mudahan segala bentuk aktivitas kita ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah untuk pertemuan sekarang, pertemuan perdana saya baru kesini ya. Meskipun kalau lewat sering ya. Lewat sering tapi pengajian baru sekarang ya. Untuk pembahasan sekarang saya simpulkan satu kitab, semuanya ada 12 bab. Ini sebetulnya ada 3 bab yang saya simpulkan tentang tablis iblis atau diabolisme pemikiran iblis. Di mana di sini dibahas tentang tablis di sini maksudnya cara-cara, strategi, tipu daya iblis untuk menjerumuskan manusia. Yang pertama tentang diabolisme pemikiran. Di sini bisa kita lihat awal-awalnya sejarah yang ditulis, yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Baik surat Al-Baqarah, Al-A'raf, Al-Kahfi, dan ayat-ayat yang lainnya. Di sana Allah Subhanahu wa taala pertama kali mengkhabarkan kepada 2 makhluk yang ada di surga. Makhluk yang ada di surga itu hanya ada malaikat dan jin. Jin dalam hadis dhaifnya dinamai Azazil. Jadi jin yang pertama itu namanya Azazil, tapi hadisnya dhaif sebetulnya kalau diperiksa. Hanya nama ini sudah populer, Azazil. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada iblis, kepada jin dan kepada malaikat bahwa kata Allah, aku akan menciptakan makhluk yang ketiga berupa manusia. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala memberi kabar ingin menciptakan manusia, protes dari malaikat itu ada. Malaikat sedikit protes, ya Allah, tidak cukupkah kami bertasbih kepadamu? Kenapa engkau akan menciptakan makhluk yang senantiasa berselisih, watasfikud dima, dan senantiasa mengeluarkan darah, artinya senantiasa saling membunuh. Jawaban Allah simpel. Allah menetapkan dengan jawaban ana a'lamu wa antum la ta'lamun. Aku lebih mengetahui dari apa yang tidak kalian ketahui. Kemudian singkat sejarah yang Allah jelaskan dalam Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang ketiga berupa manusia yang dinamai dengan Adam. Setelah Allah menciptakannya, Allah memerintahkan kepada malaikat dan jin untuk bersujud. Kemudian dalam sejarah yang kita ketahui, fasajadu malaikatu, itu kalimatnya. Maka malaikat bersujud illa iblisa, kecuali iblis. Jadi ada perubahan teks, perubahan nama. Yang tadinya jin, sekarang disebut dengan iblis. Kenapa? Nah, di sini ada diabolisme pemikiran. Ya. Jadi jin yang dicap sebagai iblis ada diabolisme pemikiran, di mana jin tersebut mendapatkan kesalahan. Dan si iblis tersebut ketika berbuat kesalahan bukan karena tidak tahu. Ya. Jadi iblis berbuat kesalahan bukan karena tidak tahu, bukan.
Tapi di sini sebutkan melainkan ada 3 aspek. Pertama, 3 aspek yang membuat iblis ada dalam laknat Allah, di mana 3 aspek ini, 3 aspek ini yang pertama aba ya. Ini ya. Diabolisme pemikiran itu ada 3 aspeknya. Di laknatnya iblis, permintaan iblis yang dikabul oleh Allah, akan sumpah iblis, kemudian fitnah tablis. Ini aspek yang dilaknat. Yang pertama aba, pembangkangan. Jadi menolak. Jadi iblis dilaknat oleh Allah itu gara-gara menolaknya begitu. Menolak siapa? Menolak perintah Allah untuk bersujud, iblis tidak mau bersujud. Ini disebut dengan aba. Kalimat aba ini oleh Rasulullah banyak sekali digunakan. Seperti kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba, gitu kan. Seluruh umat Islam kata Rasulullah itu akan masuk surga. Hanya proses yang membedakan. Kecuali yang tidak mau begitu. Nah, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, fama ya'ba?" Ya Rasulullah, siapa yang tidak mau masuk surga? Jawaban Rasulullah, "Man ata'ani dakhala jannah wa man asa'ani faqad aba." Gitu kalimatnya. Aba di sini membangkang, bukan tidak tahu, bukan, tapi membangkang. Yang tumpangan Piala Dunia, tahu tidak bahwa itu judi? Tahu tidak? Tahu, itu adalah judi, tapi nahabat tumpangan, itulah aba begitu. Jadi aba itu bukan tidak tahu, dia tuh membangkang karena tahu begitu. Karena tahu dia membangkang. Di sini sebutkan, jadi pecah ya kalimatnya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Aba di sini. Aba. Al-Baqarah 34 ya. Yang kedua istakbaro, menganggap dirinya lebih unggul, sombong. Di antara kesombongannya, iblis mengungkapkan, mana bisa yang lemah harus yang kuat harus sujud kepada yang lemah. Itu kan alasannya. Bukti yang kuat harus bersujud kepada yang lemah, iblis memberikan gambaran khalaqtani min nari wa khalaqtuhu min tin. Jadi menurut iblis bahwa api lebih kuat daripada tanah begitu. Artinya mana mungkin aku yang lebih kuat harus menyembah yang lemah. Azazil itu kan oleh Allah diberikan kekuasaan. Kekuasaan bisa menguasai daratan, bisa menguasai lautan, dan bisa menguasai udara, gitu kan. Avatar itu ya. Jadi elemen tanah, elemen apapun kayak si Naruto ya. Yaitu kekuatan iblis. Maka iblis merasa sombong. Kalau sombong itu apa, Bu? Sombong, definisi. Secara definisi apa sombong? Tahu definisi berarti tahu setengah ilmu. Nah, batrul haq wa ghamtun nas. Ya. Jadi sombong itu bukan, oh itu bajunya meni alus meni sombong, bukan. Itu motorna anyar dipakai ngaji motorna anyar, sombong bukan. Itu bukan sombong. Orang yang berkata demikian itu orang yang sirik aja, yang iri. Itu yang iri. Ngawas teh cenah kerudungna meni gonta-ganti meni sombong, bukan, justru bagus. Saya sering bilang, Bu, di rumah ada pakaian ada berapa? Satu lemarinya. Ya, satu lemari itu untuk ibu-ibu biasanya. Untuk suami atau laki-laki itu hanya sedikit saja. Saya sering bilang, pakaian, kerudung dan yang lainnya itu akan dihisab semuanya. Maka pakailah sebagai atau pakai untuk pengajian. Nanti ada hisabai yasiro begitu ya. Jadi punya mobil pakai untuk ngaji, bukan sombong, pakai aja. Nanti mobil menjadi hisabai yasiro. Punya motor pakai, punya motor 3 pakai semuanya, tong dipakai touring. Touring. Oh ini BSG. Ya. Dipakai ngaji begitu.
Gitu, PSG, tapi harus pakai touring juga ya. Kenapa harus pakai touring? Wah, wa inna li jasadika haqqan kata Rasulullah. Untuk jasadmu ada hak. Jadi orang Persis mah touring oga aya dalilan. Wa inna li jasadika haqqan begitu ya. Bab touring juga nanti dibahas dalam Ali Imran ayat terakhir. Jadi bahas touring kayak lah touring. Ya. Jadi itu sombong itu batarul haq wa ghamtun nas. Jadi menolak terhadap kebenaran dan menyepelekan manusia gitu. Itu adalah sombong. Nah, iblis memiliki diabolisme pemikiran secara istakbaro, gitu. Sombong namanya. Wastakbaro wa kana minal kafirin. Kemudian yang ketiganya fasaqo an amri rabbih, melawan perintah Allah. Jadi 3 aspek ini merupakan aspek di mana Allah melaknat iblis. Kemudian 3 aspek ini ditanamkan oleh iblis kepada manusia sehingga ada kroni-kroninya, pengikut-pengikutnya, makrun-makrunnya. Kalau iblis disebut korin, kalau manusianya disebut makrun nanti. Dengan 3 aspek inilah banyak makrun-makrunnya begitu. Ada orang yang sombong, membangkang, kemudian fasik, melawan perintah Allah. Fasik. Kalau fasik apa? Tong fasik atau general fasik apa fasik? Fasik. Pernah mendengar kalimat fasik? Sering pasti, tapi definisinya apa? Fasik. Nah, di sini kita harus minimal tahu definisi. Tahu definisi setengah ilmu. Simple. Fasik itu orang yang melanggar aturan Allah gitu. Itu sepakat semua para ulama. Orang yang melanggar aturan Allah disebut fasik. Makanya terkadang fasik disebut dolimun linafsih. Dan ada orang al-mu'minul asi, ada orang mukmin yang fasik, ada itu teh. Ya, cek orang teh mah STMJ. Salat terus maksiat jalan begitu. Ya. Jika hajinya 2 kali. Ya. Seperti orang yang sudah hajinya 2 kali. Pak Haji sae, tapi kalau haji kelakuan, nah beda deh eta mah itu. Haji eta hajinya 2 kali. Haji yang pagawean ngadu hayam gitu kan. Beda deh eta. Nah itu. Jadi di sini kalimatnya fasik. Dia fasik itu merupakan menyalahi aturan Allah, berbuat makar, buat kesalahan, keluar dari syariat, itu disebut dengan fasik namanya. Termasuk nanti ada fusuko di sini adalah kategorinya nifak nanti ada. Seperti Rasulullah menyatakan ada kalau tahris itu ada 8 tanda nifak. Nifak tapi minal fusuk gitu hadis nanti. Nifak minal fusuk itu ada laki-laki yang tidak pernah sama sekali berjamaah ke masjid gitu. Ya, jangan pernah gitu ya mah. Tah teh si fusik gitu kan. Fusaik namanya teh. Fasik kecil, fusaik, wajan fuail, tasgir gitu. Tasgir. Jadi dalam ilmu sorof ada wajan tasgir fuail. Jika Abdullah menjadi Ubaidullah gitu. Kitab menjadi Kutaib. Uden menjadi Udun. Udunun menjadi Udayan gitu kan. Jadi cepil nanti alif. Fusaik gitu kan. Fuail ya, itu wajan fuail. Nah, di antaranya orang yang tidak pernah sholat berjamaah terutama subuh dan isya gitu. Subuh dan isya can katingali pisan gitu. Nah, itu masuk pada kategori fusaik. Fusaik maksudnya. Nah, ini aspek yang ditetapkan kepada iblis sehingga iblis disebut laknat. Kemudian selanjutnya permintaan iblis yang dikabul oleh Allah. Kurang lebih ada 7 yang dikabul oleh Allah. Ini tidak disebutkan semuanya karena terlalu panjang. Pertama,
Setelah iblis dilaknat oleh Allah, iblis meminta umur panjang. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala innaka minal munzarin, begitu. Jadi iblis mah panjang umur. Ya. Sapertos tina hadis. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam salat, ada perwira iblis yang bintangnya sudah di atas. Berarti perwira kan? Ya. Kalau masih merah platisnya kan masih tamtama. Ya. Tamtama. Kalau sudah di atas perwira. Atau peltu ya. Apa peltu? Pelda, peltu gitu kan. Itu sudah di atas. Diberi gelar Ifrit. Di Ifrit itu gelarnya sudah tinggi. Ifrit. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sempat terganggu ketika sholat. Sampai si Ifrit eta teh lompatan itu di hadapan Rasulullah. Lompatan. Ya si Ifrit jadinya lompatan wae ditewak ke Rasulullah. Palebah tanganna. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyatakan ai liur jin ini atau iblis ini sampai meleleh dan aku merasakan dinginnya air liur dari si Ifrit gitu. Patakbu kade hati-hati tabuh tilu kacai aya nu tiis kana punduk eta teh. Eta teh air liur si Ifrit eta teh gitu. Tiis. Ya. Jadi tiis pisan gitu nya. Dinginnya kata Rasulullah. Kemudian aku hendak menginginkan pada saat itu akan aku ikat di tiang masjid dan aku akan menyuruh para sahabat untuk melihatnya. Kieu bentukna iblis teh. Tapi Rasulullah SAW ingat kepada ucapan Nabi Sulaiman. Akhirnya dilepaskan lagi. Kalau tidak dilepaskan pasti kita bisa melihat bagaimana wujud-wujud iblis gitu kan. Tapi oleh Rasulullah sudah dijelaskan wujud-wujud iblis itu seperti binatang-binatang yang buruk rupanya. Nah itu jadi iblis panjang umurnya maksudnya ifrit yang pernah mengganggu Rasulullah, yang pernah mengganggu Umar bin Khattab, Abu Bakar, Utsman, Ali, sahabat, sehingga sahabat tersebut sampai terjadi peperangan, pembunuhan. Nah iblis-iblis yang pernah mengganggu dulu Rasulullah dan para sahabat sekarang masih ada. Tidak ayatnya nih. Tingkat sahabat yang keilmuannya luar biasa, keimanannya luar biasa itu sempat terganggu. Apalagi kita. Kalau si Ifrit datang ke sini, saya yakin masjidnya bakal kosong mulai berjamaah. Walaya, sabab gangguana ilmuna langkung gede. Kurang malah adan subuh gue masih gini. Masih kena susah kan gitu kan. Aku si April ya towel gitu kan. Geus tau salat gitu kan. Mau salat gitu kan. Nah itu. Jadi di sini penjelasan bahwa iblis meminta umur yang panjang. Kemudian iblis meminta berserikat dalam harta, transaksi dan keluarga. Jadi meminta agar iblis berserikat dalam permasalahan harta, kasab, usaha, sehingga manusia mencari harta itu bukan dari jalan yang halal begitu. Dari yang haram. Bahkan dari makanan pun iblis meminta apa yang manusia makan akan aku makan, yaitu bighairi samillah, tanpa mengucapkan bismillah gitu. Jadi berkah nanti hilang. Upami tuang tanpa mengucapkan bismillah. Transaksi jual beli dan sebagainya, ada kecurangan dan sebagainya, itu merupakan talbis iblis. Keluarga dan sebagainya, sampai waktu Nabi Muhammad mau diutus oleh Allah, kaum iblis pernah mengadakan muktamar besar. Muktamar. Kalau dalam buku Muhammad Isa Daud diadakan musyawarah besar sealam jagat raya yang berada di istana di bawah laut. Diundang semua para iblis. Orang lain diundang teh. Diundang. Tema pokoknya adalah bahwa Allah mengumumkan akan mengutus
Rasul Nabi yang terakhir. Berarti umatnya pun akan banyak begitu. 3 poin yang mereka tetapkan waktu itu. Di antaranya strategi apa saja yang bisa menghancurkan umat manusia. Nah, hasil muktamar tersebut sudah ada dalam buku ini. Sudah ada teksnya. Tapi ini sebagian. Ini baru berapa? 11 sampai 18. Iya, 11. Semuanya ada sekitar 48 strategi. Jadi ini kan bab 1 sampai bab 3 ya. Belum tamat. Nanti ditamatkan oleh ustaz-ustaz yang lain, tapi harus tamat baca kitabnya. Talbisul Iblis karya Ibnu Jauzi. Gitu. Halamannya masa kedik 2.800 halaman. Masa kedik. Halamannya masa kedik. Nah, pada saat itulah mereka mengadakan bagaimana strategi cara-cara untuk menghancurkan umat manusia begitu. Maka di antaranya manusia akan dihancurkan dalam segi hartanya. Sehingga kalau sudah berkaitan dengan harta, manusia tidak akan melihat apakah dia anak, ibu, saudara, dulur, tetangga, bebaturan, tidak. Gitu. Apalagi bab warisan. Adi lanceuk pas saya jeung sajabana gara-gara nguruskan harta waris. Nah, inilah diganggu. Kemudian sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Isra ayat ke-64 ya. Ini disebutkan tinggal dibaca. Kemudian berserikat dalam pengurusan anak-anak jin korin. Ada jin korin. Hadisnya ada sekitar 8 hadis. Rasulullah menyatakan bahwa tidak ada anak yang baru lahir kecuali akan diusap oleh iblis. Dan tiap-tiap anak itu akan ditemani oleh korin, ku anak jin, anak iblis. Maka anak iblis ini menemani disebut dengan si korin, teman setia. Kemanapun kita pergi pasti akan ditemani oleh si korin begitu. Bahkan ketika kita tidur, kata Rasulullah, ketika kita tidur maka si korin akan masuk mengganggu mimpi kita. Maka kata Rasul dalam hadis riwayat Imam Muslim, mimpi itu ada 3. Gusrun minallah, gusrun minasyaiton, gusrun binafsi. Mimpi ada 3 kata Rasulullah. Ada mimpi yang datangnya dari Allah. Di antaranya mimpi-mimpi yang baik. Simkuring atau saya pernah mimpi menghafal 2 surat. Sampai hafal. Itu mimpi yang baik begitu. Ya. Ada di sini yang mimpi menghafal surat? Belum ada ya. Jadi mimpi-mimpi yang baik itu adalah mimpi yang datang dari Allah. Menurut pendapat, ini bukan dalil, pendapat orang yang istikharah. Bingung cenanya kadi itu hayang, kadi hayang. Istikharah weh. Nah, jawabannya sebagian dari mimpi, gejelik weh ke orang dinya cenanya. Nah, gitunya. Itu adalah mimpi yang baik. Ada mimpi yang datangnya dari setan. Sahabat pernah menceritakan sebuah mimpi. Ya Rasulullah, qad ijtafartu ya Rasulullah. Aku begitu kaget wahai Rasulullah. Kunaon cenah kunaon. Saya bermimpi, kepala saya kugulutukan gitu. Gulutuk kepala teh. Saya kejar kepalaku, kemudian setelah aku dapati kepalaku mau ditempatkan lagi keburu bangun. Saya begitu kagetnya, kepala saya ajung-ajungan gitu kan. Rasulullah menjawab itu adalah mimpi dari setan gitu. Jadi mimpi dari setan itu sesuatu yang mengagetkan gitu. Yang paling sering mimpi terjun ke jurang, kebek gitu. Nah, itu ngaget. Ada yang pernah begitu? Ya, kebek gitu, yang ruas gitu. Mimpi ditakol, sirah jebret ternyata panangan salaki. Oh, si kude. Gitu nya. Nah, ya nu kadua. Yang ketiga ada mimpi yang datangnya dari hawa nafsu, mimpi dari keinginan. Seperti seseorang yang menginginkan rumah besar, wah yang bisa membangun rumah besar, dia sampai ke bawah mimpi. Nah itu dari nafsu.
yang kawin deui cenah ieu mah gitu. Oh, ngimpi kawin deui cenah ieu. Saya mah di hawa nafsu gitu kan. Gitu. Mimpi kalau dulu kan mimpi pengen punya motor misalkan. Mimpi sampai mimpi naik motor tapi motornya dibosek gitu kan. Gitu. Itu mimpi dari hawa nafsu. Jadi keinginan yang besar ke bawah mimpi begitu. Mimpi semuanya bohong, tidak ada yang benar kecuali satu. Mimpi itu ada yang benar, hanya satu yang benar. Mimpi naon cenah? Mimpi ngompol tuh yang pakalapan aja cenah. Ya, langsung awal artinya. Tah ngimpi pipis mah bener biasa mah. Saukara aya nu sapertos itu aya sadayana. Eta mah bener ngimpina itu. Ikhwatul iman rahimakumullah. Jadi itu secara singkatnya permintaan iblis. Sebetulnya banyak sekali permintaan iblis. Seperti iblis meminta, "Ya Rasulullah, ya Allah, ketika engkau menetapkan masjid tempat berkumpul, aku meminta pasar tempat berkumpul." Jadi pasar itu tempat berkumpulnya para iblis gitu. Ketika azan sebagai alat pemanggil, saya meminta musik sebagai alat pemanggil gitu. Tapi bukan berarti musik hukumnya haram, bukan, karena tidak ada kalimat yang sharih ya. Musik haram. Nah, jadi banyak sekali permintaan-permintaan. Ini saya tulis sebagiannya saja karena terlalu banyak. Kemudian ketika iblis dilaknat oleh Allah, maka pada saat itulah iblis mengadakan akad sumpah dengan Allah. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Iblis berkata, "Ya Allah, disebabkan engkau telah menyesatkanku, maka sungguh aku akan benar-benar menyesatkan manusia dari jalanmu yang lurus." Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Iblis menetapkan, "Ya Allah, aku akan mendatangi manusia dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, dan dari arah kiri gitu. Sehingga engkau tidak akan menemukan orang yang bersyukur gitu. Tidak akan menemukan orang yang bersyukur." Ibnu Abbas menjelaskan dalam tafsirnya, yang dimaksud arah depan adalah arghabuhum fil akhirah. Manusia akan diragukan terhadap akhirat gitu. Jadi ragu, benarkah adanya akhirat? Benarkah akan dihisab? Gitu. Diragukan oleh iblis. Sehingga seseorang ketika ragu, dengan keraguan tersebut akan mengurangi berbuat kebaikan. Gitu. Ragu. Kedua, yang dimaksud dengan datangnya dari belakang adalah lebih cinta terhadap keduniaan. Sehingga manusia terjebak dengan dunia. Dalam hadisnya ini masuk pada virus wahan. Al-wahnu. So, Rasulullah kan begini. Di akhir zaman itu umat Islam itu akan seperti Al-Maidah kata Rasulullah. Seperti hidangan yang dikelilingi oleh orang-orang yang lapar, itu kan hadisnya. Gitu. Artinya umat Islam lemah. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, hal min qillatin lana?" Ya Rasulullah, kenapa umat Islam bisa menjadi lemah? Apakah jumlah kami sedikit? Kata Rasulullah, "Bal antum katsirun." Tidak. Jumlah umat Islam itu sangat banyak sekali secara kuantitas. Tapi banyaknya gusain kagusai sail. Banyaknya seperti buih yang berada di lautan begitu. Lemah. Banyak tapi lemah. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa bisa demikian?" Kata Rasulullah, "Dikarenakan umat di akhir zaman itu diterpai dengan virus wahan," kata Rasulullah. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mal wahnu?" Ya Rasulullah, apa itu wahan? Qala, kata Rasulullah, "Al-wahnu hubbud dunya wa karahiyatul maut." Begitu. Jadi lemahnya itu gara-gara terlalu cinta ke dunia dan takut mati begitu. Ya. Bu, pamiku maut sieun teh.
Tuh nya sieun nya. Sieun teh nya. Dupi miskin sieun teh. Sieun teh berarti pas nya. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ya sieun maut kan. Sieun beunghar aya teh. Bu ada hadis ini, Bu. Di akhir zaman setelah Nabi Isa dan Al-Mahdi diturunkan, itu semuanya beriman. Tidak ada lagi tidak ada lagi gereja, tidak ada lagi orang kafir, semuanya beriman. Al-Mahdi sareng Nabi Isa teh bakal ngabagi-bagikeun harta dengan adil. Kata Rasulullah, di akhir zaman semua orang akan beriman dan kaya raya. Jadi tidak ada orang yang miskin, semuanya kaya raya. Kata Rasulullah SAW, akan datang seseorang di mana orang tersebut menggusur membawa emas 1 karung. Mereka berkeliling kampung, berkeliling desa, berkeliling tempat mencari orang-orang yang hendak menerima sedekah. Sakarung emas, Bu ari ayeuna seueur anu hoyong sedekah, seueur anu menta sedekah. Menta seueur nampina teh mah. Jadi kesimpulannya kiamat masih jauh, kesimpulannya kadinya ini masih panjang. Sabab naon masih kena anu miskin. Sampai kekulilingan. Sampai Rasulullah menjelaskan, orang tersebut ingat kepada saudaranya, kepada temannya yang waktu kemarin datang ke rumahnya untuk meminjam uang. Dia ingat kemudian menyusul ke rumahnya, ternyata rumah temannya tersebut lebih besar daripada rumahnya sendiri. Itu merupakan dalil bahwa di akhir zaman itu orang-orang kaya raya semuanya, makanan banyak, sarerehat, umurna para ranjang. Panjang umur, sehat, harta loba, suasana damai, hutang eueuh, terus balalager. Pengen seperti itu? Tapi tarik kiamat gitu kan. Nah, itu masalahnya jadinya. Itu dicantumkan dalam Al-Bukhari juga. Kemudian pada saat itulah Rasulullah SAW menyatakan, meskipun umur panjang, tidak ada penyakit, sehat semuanya, mereka merasa bosan sekali untuk mendatangi tempat wisata. Jadi dulu nanti mah bosan, mau ke pantai bosan, mau touring juga bosan, mau ke Sawarna kemana bosan, bosan, karena sudah capek ke luar negeri, bosan kemana-mana bosan. Dan apa yang mereka inginkan? Kata Rasulullah SAW, mereka mengubah tempat wisata ila maqabirihim. Mereka mengubah tempat wisata itu ke tempat kuburan. Jadi wisata teh wisata religi. Wisata teh ke kuburan. Apa yang mereka inginkan? Mereka berkata, kata Rasulullah, kapan aku mati sepertimu? Beunghar, teu aya hutang, makanan banyak, rumah agreng. Bahkan diterangkan bahwa kendaraan-kendaraan juga yang di atas, yang di bawah. Saya menafsirkan tiap-tiap orang punya helikopter. Ya. Itu saking kaya rayanya. Bungharna beak dikarep. Tapi cita-citana hayang maot kulantaran bosan hirup. Nah, buat bosan hirup, kabeh para leunghar jadi bosan. Bu ayeuna bosan teu? Henteu sakumaha miskin hayang maot teu? Henteu sakumaha miskin oge. Sakumaha miskin sama gering oge. Hayang maot mah alim maot. Sok. Penyakitnya orang itu diabetes, nyeri huntu, nyeri cangkeng. Pokoknya mah segala karasa we. Mata rosanana hayang maot teu? Henteu. Datang deui itu ke rumah sakit. Pun bojo kan kebetulan di rumah sakit Al Ihsan, Balai Endah. Udah 11 tahun jadi perawat di sana. Itu yang kompilasi penyakit, itu udah tua. Neng, yang penting mah bapak bisa berjalan, diberi tanah gitu. Semangat lah itu kan, semangat lah gitunya. Kan keburu maut, jadi minta tanah sedih. Gitu. Jadi banyak orang-orang yang berobat itu
cing cirining alim maut kata teh. Tapi zamannya akan datang kata Rasulullah, sehat, beunghar, sagala aya, kendaraan loba, istana agreng, tapi cita-cita hoyong maut. Milih mana? Hoyong beunghar engke? Entong mendingan ayeuna we beungharna mah. Mending ayeuna gitu kan. Nah, itulah gambaran. Gambaran setan mengganggu dari belakang, lebih cinta terhadap dunia. Arah kanan itu menyamarkan agama. Lebih 40-20 menit ini. Pamit tamat baca we makalahna da saya makalahna marawas. Arah kanan setan membuat samar dalam agama, mana hak, mana batil, mana bid'ah, mana sunnah, mana tauhid, mana syirik. Samar agama itu. Arah kiri nyaman dengan kemaksiatan, tentram, tenang, sesuai ketika melakukan kemaksiatan. Merasa diri tidak berdosa ketika melakukan maksiat. Itulah maksud gangguan dari kiri. Kemudian fitnah dan talbis. Nah, ini hasil muktamarnya. Hasil musyawarah jama'inya. Ada fitnah dan talbis iblis. Iblis menetapkan bahwa menggunakan strategi untuk menghancurkan manusia dengan cara memecah belah umat dan perselisihan. Oleh Allah diungkap dalam Al-Isra 53. Di sini disebutkan bahwa dan berkatalah kepada hamba dengan ucapan yang baik, karena dari ucapan-ucapan tersebut setan akan mensisipi sehingga adanya perselisihan. Jadi ketika ada yang ngobrol, dalam obrolan itu jadi cekcok, nah itu setan masuk gitu. Ini banyak yang curhat ya. Saya cenah musim kuring teh cenah dambel. Tiap-tiap ngobrol jeung pamajikan ujung-ujungna cekcok we cenah nahat gitu cenahnya. Logikeun ka kitu. Ya tiap-tiap ngobrol dengan istrinya selalu di ujung-ujungna teh cekcok. Jadi aya kitu. Teu aya di mah di Jerman nya ayana. Jadi mah teu aya. Nah, kalau kita melihat dalil-dalil ini ternyata dalam ucapan-ucapan tersebut setan masuk begitu. Sehingga adanya tidak kerasa dengan ucapan-ucapan yang menyinggung, komun baperan banyak, sakit hati dan sebagainya, akhirnya jadi perselisihan begitu. Nah, itulah setan. Iblis berhasil untuk membuat manusia pecah belah. Satu itu. Dua, iblis memberikan janji dan angan-angan, banyaknya pertimbangan dikala hendak melakukan kebaikan. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura. An-Nisa 120. Di sini setan menjanjikan dengan janji-janji palsu. Jadi banyak berjanji, janji palsu. Oh, upami aya suami janji palsu wae, berarti atas suami teh iblis ini galak pisan sih ibu. Jadi palsunya itu. Banyaknya pertimbangan ketika hendak melakukan kebaikan. Gambarannya begini saja. Bu, ketika mau datang ke sini ada rasa hoream teh. Aya. Itulah iblis. Jadi setan memberikan bisikan yang buruk sehingga kita meragukan mau datang ke pengajian itu males, hoream. Maka ibu-ibu dan bapak-bapak yang sini yang sudah berhasil jihadnya. Tapi dalam hadis yang lain, dalam ayat yang lain, di sana disebutkan yang namanya iblis tidak akan tinggal diam. Meskipun kita sudah mendapatkan pahala, iblis tersebut terus-terusan akan mengganggu manusia tersebut sehingga pahalanya hilang begitu. Kan dalam ayat itu ada ghafur, ada afun ya. Ghafurun wa afun. Bedanya kalau ghafurun itu mighfar, magfirah, ghafaro menutupi dosa. Dosanya masih ada tidak? Masih ada, hanya tertutup dengan amal soleh. Contoh, kata Rasulullah, sholat magfirah, sholat itu penutup dosa. Dosanya masih ada?
Ada, tapi katutup misalkan ke sholat tahajud. Kita sholat tahajud nutupan dosa. Setan kalah. Tapi setelah kita beres tahajud, nah setan dengan lemah lembutnya gitu datang. Jika nama aing pang solehna di dia mah gitunya. Gitu kan. Nu batur nu lain mah teu aya tahajud. Urang mah salat tahajud sampai calik di payunan bumi. Di payunan bumi teh calik pasang kursi gitu. Tiap aya nu ngalangkung, wah. Duh, saya nanya cenah. Aya nu ngalangkung, wah ya deui. Anu katilu kalina, wah ya deui. Ari ceuk kamajikan teh, "Pak, ieu bapak naon tiap aya nu ngalangkung, heuh aya wae." Mun aya nu nanya atuh nya, "Kunaon heuh aya wae?" Jawabanna, "Tadi tos tahajud, ayeuna tunduh." Tadi jam 2 tos tahajud, jam 3 tos tahajud, jadi ayeuna tunduh gitu kan. Nah, ini udah statuskeun ayeuna mah. Alhamdulillah hari ini sudah tahajud gitu kan. Ya. Ya. Ya tahajud yo intinya. Alhamdulillah. Kan ayeuna mah di WA kan nuju salat. Kenaon ke salat bohong maunya di dinya salat. Urang salpikeun heula tuh. Cetrek tah jeung urang salat. Nah itu. Jadi yang namanya iblis itu meskipun kita sudah mendapatkan pahala, maka terus akan mengganggu sehingga kata Rasulullah SAW pahala tersebut akan hilang dan dosanya masih ada. 3 hadis. Pertama, Rasulullah menyatakan dalam hadis maknanya banyak orang yang sholat kosong dari pahala sholatnya kecuali mendapatkan gerakannya saja. 1 hadisnya. 2, banyak orang yang saum kosong dari pahala saumnya kecuali mendapatkan haus dan lapar saja. 3, banyak orang yang haji umroh juga ini kan luar umroh kosong tina pahala haji jeung umrohna hanya mendapatkan jalan-jalan saja. Mendingan touring sekalian gitu. Daripada kita mendingan touring, jelas dalilnya gitu. Nah, itulah setan. Jadi setan itu meskipun kita sudah mendapatkan pahala, tetap pahala tersebut akan senantiasa berusaha dihilangkan gitu. Biasa kegambar maksudnya itunya. Itulah poin yang kedua. Hadisnya huffatil jannatu bil makari wa huffatin nar bisyahawat. Jalan ke surga itu penuh dengan godaan, rintangan, hoream, tunduh, carangkeul, paregel, naon deui? Carape jeung sajabatna. Wa huffatin naru bisyahawat, tapi jalan kepada neraka itu gampang, tenang, nyaman, cocok jeung hati gitu. Bisyahawat. Itu perbedaannya. Ngaos sajam sagala karasa, nonton bola 2 jam masih kurang. Itu gambarannya. Leres teh? Leres. Tapi da carangkeul pemain eleh mah. Jika Portugal eleh canggeul eta teh. Itu gambaran. Selanjutnya merasa paling benar. Dikarenakan merasa paling benar maka menolak terhadap nasihat begitu. Wa izzayyana lahumus syaitanu a'malahum. Setan menghiasi, menganggap baik terhadap pekerjaan manusia sehingga merasa paling benar siapa lo gitu kan istilahnya. Merasa paling benar maka menolak terhadap nasihat. Bu, ari orang musyrik. Orang musyrik mau dibilang musyrik tidak? Tidak. Dalam Al-Quran disebutkan ketika Allah menetapkan untuk bertanya kepada orang-orang musyrik, kenapa kalian berbuat musyrik? Mereka menjawab, la, tidak, kami tidak berbuat musyrik. Kami tetap menyembah Allah hanya melalui wasilah patung, wasilah berhala begitu. Orang kafir mau dibilang kafir tidak? Tidak, kan pada diundang-undangkan nanti. Tidak boleh mengucapkan kafir kepada non-muslim. Jadi non-muslim yang mentong kafir karena mereka tersinggung, tersungging. Mereka tersungging dengan ucapan kafir begitu. Tidak mau. Nah, itu. Karena menolak. Ahli bid'ah tetap sama. Ahli marah ke gamak pisan. Wah, gamak. Bebeakan gamakna. Wah, ini masih ahli bid'ah caranya. Jadi orang ketika kita mengucapkan bid'ah itu gamak, tidak boleh. Karena merasa paling benar. Hadisnya dari sebetulnya hadis ini hadis mauquf ya.
bukan marfu. Iblis pernah mengungkapkan bahwa iblis itu apa ya? Panasnya. Yes. Iblis pernah berkata bahwa manusia akan menghancurkanku dengan istighfar. Jadi iblis lemah ketika manusia mengucapkan istighfar, sedikit kesalahan beristighfar gitu. Kemudian ketika aku melihat manusia berbuat istighfar, fa ahlaktuhu bil hawa, maka aku akan membinasakan manusia dengan hawa nafsu untuk berbuat kebid'ahan gitu. Dikarenakan berbuat kebid'ahan membuat syariat baru, mereka tidak akan pernah merasa salah. Gitu. Jadi anu hese di papatahan di alam dunia mah dua, Bu. Nu hiji ahli bid'ah, nu dua tukang ngarokok. Hese misalnya di papatahan. Wah, geus sayeunya. Di mah hese. Ya. Ahli bid'ah jeung tukang ngarokok mah hese pisan. Mata tukang ngarokok mah sarua jeung ahli. Ya, hese pisan gitu kan. Tah ieu duanya. Ieu mah tos kita tos paten sebenarnya. Mun teu bisa ngarokok deui. Entah mah gambaran merasa paling benar ya. 4. Membisikkan sesuatu yang jahat. Fawaswasa lahuma syaitan. Inna syaitana qa'ada belum. Okay. Setan waswisu fi sudu linas begitu. Lihat dalam riwayat At-Tirmidzi contoh waswas syaitan fi sholati. Bu, pernah ketika sholat wajib, sholat zuhur nya. Mau sholat sunat pernah seperti itu? Oh, sering. Nah, itulah. Ya, jujur sekali. Itulah hebatnya ibu-ibu, jujur sekali, beda jangan bapak-bapak. Bapak-bapak mah saat sholat teh geus ditetepan moal sholat sunat. Gitu. Nah, itulah strategi iblis. Was-was di sana. Jadi ke sholat oge geus tetepkeun ragu rek sholat sunat teh gitu kan. Itulah. Kita kerasa tidak bahwa itu adalah gangguan setan? Tidak kan? Itulah dengan halus sekali gitu. Membisikkan sesuatu yang jahat. Kemudian 5, menghalang-halangi jalan kebaikan. Inna syaitana qa'ada libni adama bi'atrukihi. Riwayat Imam An-Nasa'i. Di sini Rasulullah SAW menjelaskan bahwa setan itu senantiasa menghalang-halangi kepada manusia untuk berbuat kebaikan. Riwayat Imam At-Tabarani dinukil oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab Tafsir Ahkam. Rasulullah menyatakan, ketika seseorang hendak berbuat kebaikan, maka setan, iblis terus menggoda agar menggugurkan kebaikan tersebut. Kata Rasulullah, ada orang yang jihadnya berhasil sampai dia melakukan kewajiban begitu. Maka setan terus mendatangi dia. Rek sampai di mana? Sampai orang tersebut berbuat kebaikan, kata Rasulullah, setan-setan tersebut akan mengganggu manusia dan mengganggu yang lainnya. Di sana setan-setan langsung ngagurampel. Setan-setan langsung menarik bulu mata agar merasa ngantuk begitu. Setan-setan ikut ngobrol sehingga anu khutbah teh loba. Nya ustadna khutbah, mustamil lagi ngiring khutbah gitu kan. Nah, itu. Jadi mengganggu sifatnya, begitulah cara strategi setan begitu. Jadi setan itu tidak akan kalah terus-terusan untuk mengganggu manusia, menghalang-halangi jalan kebaikan. Ada buku karya Dr. Sa'ad Al-Walid. Ya. Fatarosan kieu. Dupi suami ibu saroleh teh. Soleh. Suami ibu keluar ti bumi. Bade touring 2 dinten bade naon lah. Kinten-kinten
yakin bakal ngajagi keimananna teu? Henteu, nah henteu. Kinten-kinten punya perasaan bakal berbuat maksiat, judi jeung sajabina teh? Henteu nya, henteu. Berarti ibu sieun kudu halal, sieun kudu haram. Sakali deui. Ibu upami suami kaluar ti bumi, sieun kudu halal, sieun kudu haram. Maksudna naon? Sieun kudu halal. Hah? Maksudna naon? Langsung pahamnya. Sieun kudu halal, sieun kudu haram. Dua-duana. Suami kita loh aja. Suami ibu-ibu mustahil berbuat zina di luar, mustahil. Karena setidaknya punya ilmu. Tapi mungkin ibu-ibu takut dengan yang halal. Ya. Maksudnya naon? Kawin deui itu. Kawin deui. Seharusnya kaidah menghalangi jalan kebaikan, harusnya ibu melawan. Ditakutkan suami takut berzina, mendingan izin kawin deui gitu kan. Aduh ya di live ya beli hayapun bojo. Bahaya gitu. Beli hayapun bojo ke nonton bahaya gitu. Ya disuntik mati. Itu gambaran ada buku-buku kecil. Buku karya Sa'ad Al-Walid. Sehingga disebutkan segagah-gagahnya laki-laki itu akan takut kepada istri. Lemah, nanti ada hadisnya. Lemah. Jadi suami itu lemah dengan istri. Pak uninga teu asad. Asad uninga harimau. Harimau kan singa makhluk terkuat kan. Singa sieuna teh hiji. Kunaon tah? Hah? Ku bikangna singa mah. Ya, jadi bapak-bapak mah sieuna teh ku istrina gitu, lemah itu kayak hadis saya. Sampai ke hadis teh Imam Al-Bukhari nyimpen dina bab Kitabul Haid. Kitabul Haid berarti bab keempat, tema keempat Kitabul Haid. Di sana Rasulullah menyebutkan perempuan itu setengah akal dan setengah agama. Itu kan? Nisful akli wa nisfud din, panjang hadisnya. Tapi kata Rasulullah, tidak aku dapati perkara yang setengah akal ini bisa mengalahkan akal yang sempurna begitu. Sehingga Ibnu Jauzi membuat bab tentang ada satu keluarga yang diseret masuk neraka gara-gara perbuatan istrinya. Bagaimana bisa demikian? Rasulullah menjelaskan, ada seorang istri mempengaruhi suaminya sehingga suaminya tidak berbuat baik kepada orang tuanya. Ya, suaminya mau berbuat baik kepada orang tuanya dihalangi oleh istrinya. Itulah kata Rasulullah keluarga yang akan diseret dalam api neraka begitu. Ya suami terek mere duit ka kolot teh susulumputan, kapanggih cekcok jeung pemajikan. Nah itulah ciri-ciri istri yang durhaka. Nanti ada penjelasan selanjutnya. Kemudian setan menakut-nakuti. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Fahsya di sini diartikan pelit. Setan itu menakut-nakuti kemiskinan. Maka setan memerintahkan kalian agar pelit, koret, pedit, cap jahe, buntut kasiran, mereka hese. Gitu. Fahsya. Fahsya. Bu hari Mesir kuota 150 berat tuh. Ente hari infak kangge ka Cianjur 50.000 berat tuh. Nya bil fahsya. Jadi setan mah memerintahkan kita agar pelit, koret gitu kan. Tapi bukan di sini, di Jerman. Kalau di sini balalager insyaallah. Balalager. Kemudian ada wanita al-mar'atu auratun. Dalam hadis Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak aku dapati sesuatu yang membahayakan kaum laki-laki kecuali perempuan. Bahaya pisan. Makanya kata Allah langsung At-Taghabun menjelaskan, inna min azwajikum fitnah min ba'diyah hartosa teu sadayana.
Aya sebagian istri yang menjadi fitnah bagi suaminya begitu. Ya tidak ada sesuatu yang memberatkan bagi kaum laki-laki kecuali perempuan. Jadi perempuan itu memang sumber penyakit. Bukan sumber penyakit. Sumber kebinasaan bagi kaum laki-laki begitu. Sebab lemah laki-laki itu. Faida kharajat istashrafaha asyaitanu. Ketika ada kaum wanita keluar rumah, maka akan dipandang indah di mata laki-laki yang lain. Cek salakina goreng patut teh, kan? Da apal adatna. Tapi cek pambagat nu sanes mah luar biasa sekali. Begitu. Maka ada istilah rumput tetangga semakin hijau, gitu. Ada rumput sintetis. Ya, sintetis padahal mah. Jadi wanita itu merupakan sesuatu yang bisa membahayakan, membinasakan. Dan ini terbukti banyaknya perselingkuhan, penyelewengan, cekcok dengan rumah tangga gara-gara pihak yang ketiga. Dulu ada film namanya Hello Kitty ya. Ya Hello Kitty ya. Filmnya itu teh Asmanadia, ada penulis novel katanya. Asmanadia. Nah, itu jadi benar wanita itu melemahkan. Maka dalam hadis tadi Rasulullah menyatakan setengah akal ini mampu mempengaruhi kaum laki-laki begitu. Padahal kaum laki-laki sempurna akalnya tapi kalah dengan setengah akal begitu. Maka disinilah bahayanya. Perempuan meskipun di mata suaminya biasa, tapi di mata laki-laki lain luar biasa. Soalnya orang taruh sekarang. Padahal dia nu dicek, nu hayang ditaros, badai siap. Pasti walau nanti, wah kiranya nggak banding-bandingkan istilahnya. Itulah bahayanya wanita. Kemudian 8 mengadu domba antar manusia. Mengadu domba antar manusia ini disebut dengan istilah namimah. Wah, macam salapan. Balik deui. Namimah. Namimah itu provokator. Di sini mengungkapkan bahwa setan itu ragu untuk diibadahi bagi orang-orang yang sholat. Walakin fi tahrisi bainahum. Setan itu hendak mengadu domba manusia. Provokator itu memanas-manasi dua orang yang sedang bermusuhan. Maka kata Rasulullah, la yadkhulul jannata nammamun, tidak akan masuk surga orang yang pengadu domba, provokator. 9. Gulu berlebihan atau mengkultuskan. Dalam riwayat Ibnu Majah, ya ayyuhan nasu iyyakumul ghuluwa fid din fa innahu ahlaka man kana qablakumul ghuluwu fid din. Di sini dilarang berlebihan dalam agama sebab kebinasaan orang-orang terdahulu gara-gara berlebihan dalam agama. La tutruni kama at-ratid nasara ibna maryama. Fa innama an abduhu faqulu abdullah wa rasuluh. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa tidak boleh berlebihan dalam menyebutkan nama nabi. Ucapkanlah Abdullah wa rasuluhu, abduhu wa rasuluhu. Qulu biqaulihim, ucapkanlah dengan ucapan kalian biasa saja mengucapkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah, cukup itu. Jadi tidak boleh berlebihan. Jangan sampai memuji Rasulullah dengan cara berlebihan. Itu tidak boleh, itu ada larangan. Makanya sholawat itu masuk pada gulu, tidak boleh. Seperti tola al-badru alaina. Jadi telah datang kepada kami bulan purnama. Jadi Nabi seperti bulan purnama, cahaya dan sebagainya. Wah, pokoknya gulu itu tidak boleh. Ini dilarang. Sifat-sifat berlebihan ini dilarang dalam agama. Ternyata masuk poin 9, salah satu strategi iblis untuk menghancurkan manusia begitu. Berlebihan cinta kepada nabinya. Padahal cinta kepada nabi itu bukan dengan cara melebih-lebihkan Rasulullah, bukan. Tapi harus mengikuti syariatnya, itu harusnya mah tanda cinta itu. Gitu. Kalau suami benar-benar cinta kepada istri, bukan memujinya saja, tapi minimal beliin emas gitu. Gitu ya Bu ya. Tuh ya, itu tanda cinta. Sebab makan tidak cukup dengan ya.
Makan tidak cukup dengan cinta, tidak. Begitu. 10 tajin menghiasi maksiat dengan keindahan kebaikan. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajmain. Tajin menghiasi. Yang baik jadi buruk, yang buruk jadi baik. Jadi dihiasi, dibalik-balikkan. Ini merupakan strategi. Terakhir, skala prioritas. Ini tidak ditulis ya karena terlalu banyak. Skala prioritas iblis. Pertama, iblis akan senantiasa mengajak manusia pada kekufuran, kemusyrikan, dan kemunafikan. Ini indikator utamanya. Ya. Jadi kurikulum itu, kurikulum iblis itu ada kurikulumnya. Salah satu target utamanya adalah menjerumuskan manusia pada kekafiran, kekufuran, kemusyrikan, kemunafikan. Kalau tidak bisa, maka akan diajak kepada perbuatan bid'ah agar tidak merasa bersalah. Gitu. Masih tidak bisa, maka poin yang ketiganya akan dibawa kepada dosa-dosa besar. Judi, mabok, ngabohong, uququl walidain. Jadi dosa-dosa besar itu diantaranya uququl walidain, durhaka kepada orang tua, namimah, terus berdusta, saksi palsu, mencuri, dan yang lainnya. Kemudian yang keempat, jika tidak bisa, maka akan diajak untuk menggampangkan dosa-dosa kecil. Jadi dosa-dosa yang kecil itu digampangkan dan tidak merasa bersalah ketika melakukan dosa. Begitu. Kemudian yang dimaksud dosa-dosa kecil di sini adalah membiasakan tidak merasa rugi ketika meninggalkan sholat sunnah, begitu. Jadi ngerasa adem we ke sholat sunnah oke, cukup we ke sholat wajib. Itulah strategi iblis secara halusnya, gitu. Tapi di dia aya nu rajin sholat tahajud. Nah, masih susah tahajud, untuk tahajud bisa beratnya. Qobla lohor ya mah. Ada qobla zuhur jarang. Bukan tidak ada tapi jarang gitu. Nah itu sholat rawatib, sholat duha dan yang lainnya itu kan merasa nyaman we ke sholat sunnah juga. Nah itu sebetulnya merupakan talbisul iblis gitu. Jadi iblis sudah memasuki ke hati kita sehingga kita tidak melaksanakan sholat sunnah itu merasa biasa, begitu ya. Terakhir, jika tidak mampu maka akan disibukkan dengan pekerjaan mubah, sesuatu yang mubah. Ya. Sesuatu yang mubah itu hal-hal yang biasa, seperti baca Quran jarang, tapi sering nonton TV, bukan. Jadi hal-hal yang mubah itu lebih banyak melakukan hal yang mubah daripada ibadah, begitu. Ini mesti ada dengan terakhir berarti 6. Jika tidak mampu maka akan disibukkan dengan amalan yang kurang utama. Jadi amalan-amalan yang tidak utama maka lebih diutamakan daripada melakukan ibadah. Terakhir kurikulum baca Quran. Jadi Bu, Pak, kita punya kurikulum baca Quran minimal sehari 1 lembar. Sehari 1 lembar itu kurang lebih 5 menit juga tidak. Kita genapkan saja 5 menit. Sehari 5 menit paksakan baca Quran. 1 lembar berarti 2 sufah. Target 1 tahun tamat. Kita mah kangge anu males. Jadi kangge anu males mah sehari teh 1 lembar. Kita kangge anu males. Upami saminggu can pernah maca Quran duka naon tah sebutanna. Tapi sanes dia sanes. Di Jerman ayana. Kalau di sini mah sehari 1 juz. One day one juz gitu. Wah hebatnya. Jika nu one juz. Saga prakane mah tahu saga itu namanya. Ya teman rahimakumullah, ini yang terakhir skala prioritas, sebetulnya masih banyak tentang talbis iblis. Ini saya simpulkan dari 3 bab.
bab-bab yang selanjutnya nanti talbisul iblis, bagaimana iblis menghancurkan orang yang berilmu. Ada orang yang sudah berilmu, paham ilmunya, tapi bagaimana strategi iblis untuk menghancurkan orang yang berilmu. Talbis iblis nanti bagaimana cara menghancurkan keluarga, menghancurkan orang yang wudu, orang yang sholat, itu khusus nanti. Sebab iblis itu memiliki kafaltri dan infanteri, ahli pasukan jalan kaki anu langsung menyerbu ke rumah-rumah, aya pasukan pesawat, pasukan memakai kafaltri itu kendaraan, artinya khusus. Jadi para iblis itu khusus mengganggu keluarga, khusus mengganggu orang yang sholat, khusus mengganggu orang yang sedang berwudu. Sehingga kata Rasulullah SAW, awas hati-hati. Ketika kalian berwudu jangan berlebihan, karena di kamar mandi ada jin iblis yang bernama Walhan, kata Rasulullah. Ayah si Walhan di kamar mandi, awas dulu. Lamun ibu di kamar mandi ngarasa tiris, teh ciduhna si Walhan. Lamun ibu menuju kulem haneut, kita naon terkihi oleh suami gitu kan. Ngimpi eta mah terkihi. Ya iman rahimakumullah, itu kiranya yang bisa disampaikan. 3 bab disimpulkan dalam kitab Talbisul Iblis. Mudah-mudahan ada gambaran, karena waktunya terlalu cepat ya. Ini sebetulnya masih panjang pembahasannya. Mudah-mudahan dari pemaparan ini ada ilmu dan tazkirah, dan kita dihindari dari gangguan-gangguan iblis, dan kita dikuatkan oleh Allah, keimanan, ketakwaan kita dikuatkan oleh Allah, sehingga bisa menghadang, menghalang, menghalau, melawan gangguan-gangguan iblis. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.